absen. Halo, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Mas Nur. Selamat tak jumpa Pak Agung. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah Mas Nur. Sehat ini sehat. Nah, saya dengar Bapak sekarang sudah sekolah ya? Ya jadi kepala sekolah Pak ya? Betul Mas Nur. Sebelumnya kan saya sebagai guru di SMP Barito. Nah, saat ini saya pindah tugas di SMP 4 Jabar Mas Nur sebagai kepala sekolah. Di mana nih Pak? Ada perbedaan nggak Pak antara jadi guru dengan jadi kepala sekolah itu ada rasa yang berbeda dan Mana Mas tadi? Saya bilang boleh bilang tuh wow banget. Nama Mas Nur. Di sana itu banyak sekali tantangan yang saya temui Mas Nur. Tapi Baby bilang tantangan itu sangat membuat saya itu sangat termotivasi untuk selalu saya buat hal-hal yang baru, tertantang saya Mas. Gitu. Buat hal-hal yang baru. Wow-nya itu multitafsir sekali Bapak ya. Gini Pak, ini terkait dengan Bapak jadi kepala sekolah baru. Program apa yang mungkin sekarang sedang Bapak upayakan dengan sangat maksimal di tempat Bapak kerja sekarang? Boleh sedikit cerita ya Mas Nur ya. Saya ketika ada di SD Negeri 4 Jambon itu di sana tenaganya itu muda-muda semua Mas Nur. Akan tetapi di sana tidak hanya sisi positif saja, tapi ada minusnya dari mulai sarana prasarana, kemudian ketersediaan bahan-bahan bacaan itu sangat minim sekali. Bahkan ketika tahun 2023 saya itu ada di sini Pajang buat di sana, saya tuh melihat perpustakaan, suatu tempat yang mestinya digunakan untuk menyimpan bahan pustaka, sumber pengetahuan, tapi di sana itu banyak sekali hal-hal yang membuat saya tuh miris sekali Mas Nur. Contohnya buku di sana yang mestinya dibaca untuk anak sana itu malah dikerudungi. Kemudian ruangan-ruangan yang mestinya itu sebagai sarana untuk tempat anak itu belajar itu masih terbatas. Bahkan perpus yang tadinya untuk menyimpan bahan bacaan itu saya pergunakan untuk pembelajaran kelas 1 dan kelas 2. Ya, jadi ini Pak ya, jadi masih juga concern di literasi ya. Ini dulu kita pernah bicara soal literasi bahwa salah satu yang ingin kita capai itu dulu kita itu mengurangi atau menghilangkan logika mistika lewat literasi. Nah, jadi kalau tidak ada buku, tidak ada perpustakaan, kira-kira ada langkah realistis yang bisa kita tempuh? Tepat sekali Mas Nur. Terkait dengan hal-hal itu tadi, saya berusaha istilahnya menciptakan hal-hal yang baru terkait dengan pemanfaatan teknologi digital Mas Nur. Nah, terkait dengan bahan bacaan yang terbatas, kemudian sarana prasarana ini yang sekiranya masih kurang, saya mencoba memanfaatkan ini Mas Nur. Oh, pakai saya ya? Ya, ini atau pakai apa ini? Saya menyebutnya media microset, tampilan media microset yang dimiliki oleh SD saya Mas Nur. Jadi di sini ada beberapa fitur yang ada di media ini. Di antaranya ini kan ada blog sekolah, kemudian pustaka digital, ada simulasi ANBK, kemudian beberapa media sosial yang dimiliki oleh squad kami Mas Nur. Nah, kenapa kok saya memunculkan media sosial terkait dengan tenaga pendidik dan dengan di squad kami itu kan muda-muda Mas Nur ya. Untuk guru-guru yang muda ini kan saya melihatnya mereka kan sering butuh ruang ya Pak? Iya, betul, ruang ekspresi ya? Aktualisasi diri. Nah, ini saya melihat ada potensi yang bisa saya manfaatkan untuk bagaimana sekolah kami itu berkegiatan positif. Nah, kemudian terkait dengan keterbatasan bahan bacaan tadi ya, ada mungkin buku teks, kemudian bahan bacaan buku-buku cerita yang mungkin sekiranya bisa mendukung proses pembelajaran. Semuanya saya kumpulkan di satu tautan yang kemudian saya namai dengan pustaka digital. Nah, ini Mas Nur. Nah, ini anak-anak juga bisa akses Pak ya? Bisa. Terkait, baik di teks maupun itu ada juga kumpulan cerita, kemudian
literasi lain yang mungkin karena keterbatasan buku itu Bapak bisa menggunakan tempat ini untuk anak-anak bisa akses pengetahuan. Iya, betul, sangat bisa sekali Mas Nur. Bahkan tidak hanya siswa, orang tua pun bisa, guru pun juga bisa. Dan di sini ketika siswa atau mungkin orang tua memanfaatkan media Microsoft ini lebih efektif dan efisien, tidak terikat dengan waktu dan tempat Mas Nur. Jadi anak orang tua itu bisa menggunakan gawainya secara positif, kemudian aksesnya untuk pembelajaran tadi. Dan itu paperless juga ya, maksudnya secara isu lingkungan kan itu juga bisa digunakan untuk campaign juga lah, kampanye juga untuk kita mengurangi penebangan pohon yang digunakan untuk penggunaan kertas. Kemudian Pak, ini terkait dengan program yang Bapak lakukan di Pustaka Digitalku ini, kira-kira hadiah kepemimpinan Bapak yang lebih menonjol itu di bagian mana? Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi ini, saya bisa dikatakan saya lebih mengarah ke kepemimpinan transformasional, begitu ya Mas Nur ya. Transformasional. Iya, betul. Adanya semacam perubahan yang lebih baik gitu ya. Iya. Ada semacam lompatan inovasi begitu Mas Nur. Ini yang bagus ya Pak Pak? Atau dengan sendiri atau bagaimana? Yang jelas untuk media Microsoft ini saya peroleh dari saya kebetulan kan pada suatu ketika saya ikut pelatihan, kemudian saya bertemu dengan teman di sana, dia kebetulan kapten belajar IB. Beliau namanya Pak Fitrianto dari Kudus. Saya belajar dari beliau, tetapi untuk pelaksanaannya saya di sekolah tidak mungkin lah Mas Nur, untuk istilahnya saya show itu tidak mungkin ya. Mungkin saya tetap butuh kolaborasi dari teman-teman semua, utamanya teman-teman dari guru gitu Mas. Jadi semisal tentang adanya media sosial tadi, ini untuk mungkin ini untuk akunnya Facebook saya serahkan kepada guru A, kemudian untuk TikTok nanti untuk guru B, dan seterusnya seperti mana. Jadi misalnya ada kolaborasi begitu. Jadi transformasinya itu tidak hanya dalam bentuk hasilnya saja ya, kan Bapak menghasilkan pustaka digitalku yang bisa diakses, tetapi secara proses tentu kan untuk melakukan transformasi itu butuh SDM dari guru-guru panjenengan yang juga melakukan transformasi. Iya betul. Dan harapan saya ke depannya masuk ini tidak hanya berlaku di sekolah saya saja. Artinya nanti rencana saya ini juga mau saya tularkan ke teman-teman guru lain, dalam arti nanti ketika teman-teman itu juga menggunakan media ini, nanti mungkin akan terjadi semacam simbiosis mutualisme gitu Mas. Jadi tidak hanya untuk saat ini mungkin hanya pemanfaatan pustaka digital, dan ini tidak menutup kemungkinan nanti ada hal-hal baru yang lain yang bisa misalnya apa ya, kita manfaatkan begitu Mas Nur. Sebagai ini juga mungkin ya, sebagai wadah juga, karena kalau mungkin saat ini baru proses kebanyakan mengambil sumber dari yang lain, mungkin kita nanti bisa ciptakan media pembelajaran sendiri. Ya, betul. Kita bisa ciptakan modul ajar yang lebih relevan untuk anak-anak gitu Pak ya. Iya betul. Mungkin bisa nanti di dalamnya memuat tentang speaking atau gimana. Nah, kembali soal gaya tadi Pak. Ya. Jadi saya yakin tidak mungkin hanya satu gaya saja yang dimunculkan ketika Bapak mengelola pustaka digital ini, meskipun nanti Bapak sampaikan yang lebih dominan itu di gaya belajar transformasional. Jadi mungkin ada nggak kira-kira gaya mungkin yang lain? Terkait dengan gaya kepemimpinan yang saya terapkan di sekolah Mas Nur, ini juga terkait dengan gaya kepemimpinan yang lain, itu gaya kepemimpinan demokratis Mas Nur. Jadi saya mencoba untuk menampung dari istilahnya apa ya, aspirasi atau gagasan ide-ide dari teman-teman yang lain. Artinya iya betul. Semua itu juga memberikan kontribusi. Itu Pak Agung ya. Siap, Terima Mas kasih Nur. sekali sedikit waktu perbincangan, dan saya juga bisa mengembangkan diri seperti yang Bapak lakukan di sekolahan, dan mudah-mudahan dunia pendidikan kita tambah maju, Amin. tambah berkembang, dan
hebat untuk kita semua. Yang Ya, Bang.